Tuh deh, susah banget lagi. Bentar lagi kita UN ya. Iya ya, ajarin gua luas integral bangun datar dong. Oh, integral datar. Oh, gue jelasin dulu ya bagaimana caranya kok bisa rumusnya seperti itu. Dalam diagram Kartesius, saya memiliki sebuah fungsi f(x) dan dibatasi oleh dua persamaan garis, x sama dengan a dan x sama dengan b, sehingga yang satu adalah a dan yang satunya lagi adalah b. Daerah yang diarsir merupakan luas daerah yang kita singkat menjadi LD. Dalam mencari LD, kita dapat menggunakan persegi panjang dari persegi panjang pertama, persegi panjang kedua sampai dengan persegi panjang n. Luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan juga persamaan garis X sama dengan B dan persamaan garis X sama dengan A dan juga fungsi fx kita simbolkan dengan luas daerah menjadi LD. Seperti yang sebelumnya, bahwa luas daerah kurva tersebut dapat kita cari dengan menggunakan persegi panjang. Semakin kecil persegi panjang tersebut, maka semakin mendekati luas kurva tersebut. Jadi, luas persegi panjang pertama ditambah luas persegi panjang kedua ditambah sampai dengan luas persegi panjang N. Karena kita belum tahu sampai di mana persegi panjangnya. Nah, luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Panjang adalah yang dari sini ke sini. Sedangkan lebarnya adalah delta X. Dan titik tengahnya adalah X. Sehingga kita mencari titik yang berada di sini, yaitu fungsi fx sendiri, sehingga panjangnya adalah fungsi fx. Bila kita sudah mendapatkan luas persegi, maka kita masukkan ke dalam luas daerah. Luas daerah sama dengan luas persegi panjang pertama ditambah luas persegi panjang kedua ditambah sampai dengan luas persegi panjang N. Fungsi X1 dikali delta X1 ditambah fungsi X2 dikali delta X2 sampai dengan fungsi Xn sampai dikali delta Xn. Nah, kita bisa menjadikan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Fungsi Xi dikali delta Xi sama dengan limit N tidak terhingga. Kenapa bisa limit tidak terhingga? Karena apabila semakin kecil persegi panjang tersebut, maka semakin sangat-sangat mendekati luas dari kurva tersebut. Sama dengan limit X adalah 0. Sigma X sama dengan A sampai X sama dengan B. Fungsi X dikali delta X. Kenapa bisa X mendekati 0? Karena apabila X mendekati 0, delta X mendekati 0, maka perseginya bisa dikatakan seperti ini.
Nah, apabila semakin kecil perseginya, maka akan sangat-sangat mendekati luas dari kurva tersebut. Nah, kita sudah sampai bahwa integral fungsi fx dx dari A sampai B. Oh ya itu. Ada 4 cara kan? Yang gue jelasin. Ya. Yang pertama adalah bangun datar di atas sumbu X. Luasnya sama dengan integral fx dari A ke B. Yang kedua, di mana bangun datarnya di bawah sumbu X. Sama dengan integral fx dari B ke A. Atau integral min fx dari A ke B. Yang ketiga merupakan gabungan dari dua luas yang sebelumnya. Luas yang pertama di atas sumbu X. Luas yang kedua di bawah sumbu X. Sehingga luas bangun datarnya sama dengan luas pertama ditambah luas kedua. Sama dengan integral fx dari A ke C ditambah integral fx dari B ke C. Atau integral min fx dari C ke B. Yang keempat adalah kurva dengan garis di mana persamaan kurva Y2 sama dengan Fx dan persamaan garis Y1 sama dengan Gx. Bila kita lihat garis di atas kurva, sehingga luasnya sama dengan integral Y1 min Y2 dari A ke B. Sama dengan integral Fx dari A ke B dikurang integral Gx dari A ke B. Iya, ini gua ada soal contoh ini nih. Untuk contoh soal, kita memakai UN Matematika tahun 2007 paket 12, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis X plus Y sama dengan 6. Pertama, kita ketahui itu persamaan kurvanya itu Y sama dengan X kuadrat dan persamaan garisnya itu X plus Y sama dengan 6. Nah, kita ubah menjadi Y sama dengan 6 min X. Pertama, kita harus mencari titik potong antar kurva dan garis. Seperti yang kita ketahui, persamaannya itu kita masukin X kuadrat sama dengan minus X plus 6. Kedua ruas kita tambahin X minus 6 sehingga menjadi X kuadrat plus X minus 6 sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut kita faktorkan menghasilkan X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 3. Nah, kita harus mencari Y-nya juga dengan persamaan X yang pertama. X yang pertama kita masukin menjadi Y sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 dan yang kedua juga menjadi min 3 pangkat 2 menjadi 9. Setelah kita mencari nilai kurva X dan Y, selanjutnya kita mencari titik puncak dari kurva Y sama dengan X kuadrat. Masukin rumus XP sama dengan min B per 2A sama dengan 0 per 21 sama dengan 0. Nah, YP-nya sama dengan X kuadrat sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya kita gambar kurva dan garis dalam diagram Kartesius. Seperti yang kita tahu, titik puncaknya itu 0 dan titik potong antar kurva dan garis X-nya itu min 3 dan 2, Y-nya itu 9 dan 4. Seperti yang kita lihat, ternyata garis di atas kurva di mana persamaan garis sama dengan 6 min X sama dengan Y dan persamaan kurva sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Sehingga integral persamaan garis dikurang persamaan kurva dari minus 3 ke 2 sama dengan kita integralkan menjadi 6x minus setengah x pangkat 2 minus sepertiga x pangkat 3. X sama dengan 2 dan x sama dengan minus 3. Nah, kita masukkan x yang pertama sehingga 6 dikali 2 minus setengah kali 2 pangkat 2 minus sepertiga kali 2 pangkat 3 dan kita masukkan x yang kedua sehingga 6 dikali minus 3
dikurang setengah dikali minus 3 pangkat 2 dikurang sepertiga dikali minus 3 pangkat 3. Nah, ternyata di sini ada satu pecahan, sehingga kita menyamakan penyebutnya menjadi 36 dikurangi 6 dikurangi 8 per 3. Yang ini juga menjadi 36 minus 9 plus 18 per 2. Sehingga terdapat hasil 22 per 3 plus 27 per 2. Sehingga kita akan menyamakan penyebut bawahnya menjadi 125 per 6. Sehingga hasil akhirnya menjadi 25 per 6. Oh itu tuh gue tahu tuh cara cepetnya. Nih, emang apa? Gue jelasin. Diketahui dari soalnya itu persamaan dari kurvanya yaitu y sama dengan x kuadrat dan persamaan garisnya yaitu y sama dengan 6 min x. Nah, kita pakai cara cepatnya yaitu L sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Nah, D ini sendiri itu dari kurva atas, dari kurva garis dikurangi dengan kurva persamaan kurvanya. Itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, persamaan garisnya adalah 6 min X dan persamaan kurvanya adalah X kuadrat. Jadi 6 min X dikurangi dengan X kuadrat. Dari persamaan ini kita dapat mengetahui A, B, dan C-nya. A-nya adalah minus 1, B-nya adalah minus 1, dan C-nya sama dengan 6. Kemudian kita masukkan A, B, C ini ke dalam rumus D. D sama dengan B-nya karena minus 1, kita masukkan minus 1 kuadrat min 4 kali minus 1 dikalikan dengan C-nya 6. Minus 1 kuadrat adalah 1, min 4 dikali min 1 dikalikan 6 adalah 24. Dan karena ini minus jadinya plus, maka D-nya adalah 25. Kemudian dari D ini kita masukkan ke dalam rumus luas. Rumus luasnya yang seperti saya tulis tadi, kita masukkan D-nya karena kita sudah ketemu 25 akar 25 per 6 kali min 1 kuadrat. A-nya masih menggunakan yang tadi, minus 1. Kemudian 25 dikali 5 per 6. Kita kalikan 125 per 6. Kemudian kita jadikan pecahan campuran 25 per 6 satuan luas. Sama kan kayak jawaban yang tadi? Sekian. Nah, cara cepat tadi itu hanya bisa digunakan apabila luas yang dicari itu diantara dari persamaan garis dengan persamaan kurva. Itu.